Perkenalkan, nama saya Gadis Sukari Waluko, NIM 2314201115, kelas A6 semester 1. Tindakan yang melawan kode etik dalam isu keperawatan. Yang pertama, malpraktik adalah kesalahan atau kegagalan pelaksanaan profesional karena keterampilan yang tidak memadai dan tidak beralasan, ketaatan terhadap profesi atau hukum, praktik kejahatan, tindakan melanggar hukum atau tidak bermoral. Yang kedua, abortus spontan adalah cara menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah abortus yang berarti mengeluarkan hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma. Sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, hal ini dapat disimpulkan bahwa abortus adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Ada 3 pandangan secara umum tentang abortus. Yang pertama, pandangan konservatif berpendapat bahwa abortus secara moral salah dan dalam situasi apapun tidak boleh dilakukan, termasuk dengan alasan penyelamatan. Yang kedua, pandangan moderat berpendapat bahwa abortus tidak mutlak kesalahan moral dan hambatan penentang abortus dapat diabaikan dengan suatu pertimbangan moral yang kuat. Yang terakhir, pandangan liberal berpendapat bahwa abortus secara moral diperbolehkan atas dasar permintaan. Titik pandangan ini secara umum menganggap bahwa fetus belum menjadi manusia secara genetik. Fetus sebagai bakal manusia, tetapi secara moral bukan manusia. Eutanasia. Secara etimologis, eutanasia dapat diartikan kematian yang baik atau mati dengan baik tanpa penderitaan. Ada pula yang menyebutkan bahwa eutanasia merupakan praktek pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Klasifikasi eutanasia. Yang pertama, voluntari eutanasia jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit. Dan yang kedua, involuntari eutanasia jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis. Penyakit AIDS tidak saja menimbulkan dampak pada penata laksanaan klinis, tetapi juga dampak sosial. Kekhawatiran masyarakat serta masalah hukum dan etika. Oleh karena itu, sifat virus penyebab AIDS atau HIV dapat menular pada orang lain, maka muncul ketakutan masyarakat untuk berhubungan dengan penderitaan AIDS, dan kadang-kadang penderita AIDS sering dilakukan tidak adil dan didiskriminasikan. Perawat yang bertanggung jawab dalam merawat klien AIDS akan mengalami berbagai stres pribadi, termasuk takut tertular atau menularkan pada keluarga, dan ledakan emosi bila merawat klien AIDS phase terminal yang berusia muda dengan gaya hidup yang bertentangan dengan gaya hidup perawat. Transplantasi organ. Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Tindakan medik ini sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi pengganti atau alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong penderitaan atau pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan pengobatan biasa atau dengan cara terapi. Tindakan medik ini tidak dapat dilakukan begitu saja karena masih harus mempertimbangkan dari segi non-medik, yaitu dari agama, hukum, budaya, dan etika moral. Isu sekitaran kematian secara umum menjelang ajal berlangsung dalam 3 phase. Yang pertama, ada phase agonal atau agonal phase rusaknya denyut teratur. Yang kedua, kematian klinis atau clinical death, jeda singkat bagi masih mungkinnya dilakukan penyelamatan. Yang ketiga, kematian atau mortality atau kematian permanen. Dalam situasi kematian, jika nyawa pasien tidak bisa diselamatkan lagi, masih banyak yang dapat dan harus dilakukan. Kalau cure sudah tidak mungkin lagi, selalu banyak yang dapat harus dilakukan. Kalau cure sudah tidak mungkin lagi, selalu masih bisa diberikan care. Pada suatu saat, pengobatan harus dihentikan
Terapi perawatan tidak pernah boleh dihentikan. Dalam rangka care, perawatan paliatif memegang peranan penting. Care di sini perlu dimengerti dalam arti memberi perhatian khusus, mengelilingi dengan suasana hangat, atau mencipta keadaan dan nyaman bagi pasien. Hasilnya, dalam isu keperawatan terdapat beberapa tindakan yang melanggar kode etik keperawatan, seperti malpraktik, abortus atau aborsi, eutanasia, AIDS, transplantasi organ, isu sekitaran kematian. Sekian dari saya, terima kasih.